Ada keberanian fundamental, ada keberanian kondisional. Keberanian pertama adalah sebenar-benar keberanian. Ia tetap saja berani walau kondisi tidak mendukungnya. Sedang keberanian kedua baru berani jika kondisi mendukungnya. Keberanian kondisional banyak terperagakan di hari-hari ini, di era media sosial ini. Kini hampir semua orang adalah seorang pemberani karena sebuah kondisi. Tetapi keberanian kondisional itu cepat sekali gugur ketika kondisinya berubah. Pihak yang galak di media sosial ternyata adalah pihak yang bisa amat gugup ketika kegalakannya mulai dihadapkan pada polisi dan pengacara. Ada yang menangis sesenggukan, ada yang wajahnya tiba-tiba menjadi memelas, dan ada yang dengan cepat mengaku salah. Belum jelas adakah permintaan maaf itu bagian dari kesadarannya atas sebuah kesalahan atau kesadarannya atas rasa takut. Sadar jika rasa takut ternyata menakutkan, dan hanya orang-orang yang berani saja yang sanggup melawan rasa takut itu. Orang-orang pemberani bukan orang tanpa rasa takut, tetapi mereka adalah orang yang berani melawan rasa takut. Di era saya remaja, seluruh kondisi pendukung rasa takut saat itu rasanya lengkap tersedia. Mimbar bebas terlarang, omong keras dianggap subversif, meminta ganti rugi dicap anti pembangunan, dan rasanya jauh lebih banyak orang melayani rasa takutnya dengan cara menderita dalam diam. Tetapi di antara suara sunyi yang mencekam itu ada saja, memang tak banyak jumlahnya, orang yang memilih tetap bersuara. Di tengah dunia pertunjukan yang sepi kritik misalnya, menjulang sendirian, nyaris sendirian, sosok W.S. Rendra. Ia menyuarakan apa saja suara yang ingin kita suarakan tanpa kegentaran. Interogasi, penahanan, pengucilan tidak menyurutkan suaranya. Saat itu, bahkan untuk berani mengundang Rendra berpentas membutuhkan ekstra keberanian. Di dunia pergerakan dan advokasi publik ada Romo Mangun dengan legenda Kali Codenya yang terkenal. Rasanya tidak ada sungai yang seterkenal Kali Code saat itu. Kali Code di Yogyakarta. Ia bukan hanya sungai yang menjadi tempat Romo Mangun mengedukasi masyarakat kecil yang hidup di pinggir kali, melainkan juga menjadikan sungai itu gambaran perlawanan atas sebuah tekanan. Kalau tak boleh disebut penindasan, saya akan mogok makan. Begitu kata Romo Mangun saat itu ketika Kali Code dalam ancaman. Sebuah ancaman yang didengar oleh kekuasaan, dan ini membuktikan betapa kuat suara itu, walau tampaknya disuarakan hanya oleh seorang. Di tengah rasa sepi oleh ketakutan, suara semacam itu sungguh sebuah orkestra yang megah. Di dunia politik ada Gus Dur. Rasanya cuman Gus Dur yang saat itu dengan ringan menyebut pusat kekuasaan dengan kata stupid untuk dialamatkan kepada pihak yang Anda tahu siapa. Frasa yang saya sebut sebagai Anda tahu siapa itu sangat terkenal di dalam buku dongeng Harry Potter untuk menyebut sebuah nama yang begitu menggentarkan. Para pemilik keberanian itu teguh dengan keberaniannya. Jika ia sudah mengkritik, ia akan menerima konsekuensinya. Tidak peduli ia dipolisikan dan ditahan, ia meneruskan kritiknya sebagai sebuah keyakinan. Mereka tak menarik kritik itu hanya oleh karena diperkarakan. Maka, sedulur-sedulur saya, jika kita tidak sekuat mereka,
sebaiknya memang tidak mengkritik dengan gaya mereka. Karena kekuatan kita mengambil konsekuensi juga tidak sebaik dan sekuat mereka. Kalau berani jangan takut-takut, tetapi kalau takut jangan sok berani. Itulah nasihatnya.